Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 218. Diagnosis nadi berlanjut. Saat Li Wenbo dipenuhi dengan kekhawatiran, Fang Qiu terus merasakan denyut nadi dengan tenang. Wanita ke-13 tidak hamil. Wanita ke-14 tidak hamil. Dua wanita tidak berturut-turut, yang membuat Li Wenbo menghela nafas lega. Dia berusaha mencari jalan. Yang paling dibutuhkannya adalah waktu. Selama Fang Qiu tidak akan menyelesaikannya dalam waktu singkat, aku akan dapat menemukan cara untuk mencegahnya menang. Wanita ke-15 datang. Setelah merasakan denyut nadinya, Fang Qiu melirik Li Wenbo terlebih dahulu dan kemudian berkata kepada wanita di depannya, "Selamat, kamu hamil." Mendengar ini, Li Wenbo menggigil dan tiba-tiba berkeringat dingin di sekujur tubuhnya, yang membuat pakaian di punggungnya basah. Dia tampak sangat gugup. Di sini, notaris di notaris. Hasil diagnosis Fang Qiu benar lagi. Itu adalah wanita ke-7. Jika dia menemukan wanita lain, dia akan menang. Memikirkan hal ini, hati Li Wenbo tidak bisa menahan diri untuk berpacu dan dia mulai berhutang banyak. Mari kita istirahat, kata Li Wenbo dengan gagap yang diucapkan saat dia memandang Fang Qiu, ada 5 orang yang tersisa. Kamu tidak terburu-buru, kan? Fang Qiu berbalik untuk melihatnya. Sekarang, Li Wenbo tidak sombong seperti sebelumnya. Ada tatapan memohon di matanya. Satu lagi wanita akan mengakhiri pertempuran. Li Wenbo mengira dia bukan pengecut, tapi dia tidak mau kalah. Dia benar-benar tidak mau kalah. Dia telah memikirkan metode. Sekarang, satu-satunya cara untuk meluruskan hal-hal adalah untuk beristirahat dan kemudian dia akan berbicara dengan Fang Qiu secara pribadi. Adapun apa yang akan dia bicarakan, itu akan membuat perdamaian. Uang bukan masalah. Saya akan memberikan apapun yang diinginkan Fang Qiu kepadanya. Selama saya bisa menyelamatkan wajah saya, selama saya tidak akan kalah parah di depan 1,5 juta orang, semuanya bisa dinegosiasikan. Saya tidak perlu istirahat, Fang Qiu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata setelah mendengar kata-kata Li Wenbo, saya katakan sebelumnya bahwa dokter pengobatan Cina kami tidak begitu lemah. Dia melihat melalui Li Wenbo. Dia tahu bahwa Li Wenbo akan mengakui kekalahan dan ingin menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Namun, Anda tidak dapat menggertak dokter pengobatan Cina dengan santai. Buat perdamaian. Tidak mungkin. Karena Anda berani secara terbuka dan ceroboh mencurigai harta karun kami yang telah dikembangkan selama 5.000 tahun di China, Anda harus menerima konsekuensinya. Apakah kamu tidak tangguh? Sekarang, Anda putus asa. Apakah Anda ingin melarikan diri? Bisakah kamu melarikan diri? Dalam siaran langsung, semua orang yang menontonnya juga melihat rasa malu dari dua kalimat pendek ini dalam ekspresi Li Wenbo. Untuk sementara waktu, semua yang mendukung pengobatan barat dan meneriakkan bahwa pengobatan China adalah semuanya diam. Tidak ada yang berbicara lagi karena mereka tahu bahwa mereka akan kalah. Bahkan jika Fang Qiu mendiagnosis semua 5 wanita terakhir dengan keliru, mereka tidak bisa meragukan pengobatan Tiongkok lagi. Setidaknya, Fang Qiu telah mendiagnosis dengan benar 15 kali berturut-turut. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka biasa bersumpah pada dokter pengobatan Tiongkok dan mengatakan bahwa pengobatan China adalah pseudosains, mereka merasa sangat malu. Tetapi semua yang mendukung pengobatan Tiongkok merasa sangat baik, sangat baik. Di mata mereka, kinerja Fang Qiu telah berbicara banyak untuk mereka. Sebelum pertempuran, bukankah dokter pengobatan barat sangat sombong? Bukankah Li Wenbo sangat arogan? Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada orang berbakat di industri pengobatan Tiongkok? Bagaimana kalau sekarang? Terus bersikap sombong. Kenapa kamu tidak sombong? Apakah kamu tidak tercengang? Bukankah itu tamparan di wajah? Hanya ada 20 orang secara total. Sekarang 15 orang telah didiagnosis dan hasil diagnosisnya 100% benar. Pernahkah Anda melihat seorang dokter pengobatan Tiongkok yang cemerlang? Anda belum pernah melihat itu sebelumnya, bukan? Ada satu di depan Anda. Selain itu, ia hanya magang di industri pengobatan China kami dan hanya seorang mahasiswa. Apakah kamu yakin? Anda tidak punya pilihan selain diyakinkan. Tentu saja, mereka lupa ketika mereka tidak menerima Fang Qiu sebelumnya, bagaimana mereka bersumpah pada Fang Qiu dan sangat meminta agar Fang Qiu tidak boleh dianggap sebagai dokter pengobatan Cina. Setelah menolak saran istirahat, Fang Qiu berteriak, selanjutnya, tolong. Wanita ke-16 berjalan ke ruang pertemuan dan dia tidak hamil. Wanita ke-17 berjalan ke ruang pertemuan. Ini adalah denyut nadi kehamilan. Selamat, kamu hamil. Mendengar kata-kata Fang Qiu, Li Wenbo merosot ke kursi dengan lemah seolah-olah dia kehilangan orang tuanya.
Itu adalah wanita ke-18. Fang Qiu telah mencapai tingkat akurasi 80% yang telah dia setujui dengan Fang Qiu. Pertempuran tidak perlu dilanjutkan karena Fang Qiu sudah menang. Pada saat ini, Li Wenbo sangat marah sehingga dia ingin menangis. Dia mengeluarkan tantangan secara terbuka dan ceroboh untuk menarik perhatian publik dan meningkatkan ketenarannya sendiri sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak uang dan mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari orang-orang. Dia menghasilkan lebih dari 1 juta yuan hanya dengan memasang iklan, apalagi saluran lain. Tapi, 1 juta yuan di dekatnya bukan lagi miliknya tetapi milik Fang Qiu. Semua manfaat yang dia dapatkan dengan kerja keras akan diserahkan kepada Fang Qiu. Bagaimana dia bisa menerima hal seperti itu? Yang lebih penting adalah bahwa begitu hasilnya diumumkan, reputasinya akan hancur. Hampir mustahil baginya untuk kembali di masa depan. Tetapi banyak hal telah terjadi, apalagi yang bisa dia lakukan. Kecuali, pertempuran ini berakhir tanpa hasil apapun. Saya harus menghentikan Fang Qiu. Bagaimanapun, saya tidak bisa menjadi batu loncatan untuk Fang Qiu dan juga pengobatan Tiongkok. Karena Fang Qiu tidak mau istirahat, saya hanya bisa memikirkan cara lain. Apalagi yang bisa saya lakukan? Pemadaman yang dapat menghentikan siaran langsung. Selama pemirsa yang menonton siaran langsung tidak melihat hasil akhir, semuanya bisa diubah. Memikirkannya, tunggu sebentar, ketika Fang Qiu akan memanggil orang berikutnya, Li Wenbo buru-buru berteriak dan berkata kepada Fang Qiu, "Permisi, aku ingin pergi ke toilet." Fang Qiu menatap Li Wenbo untuk waktu yang lama. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Jangan cepat-cepat. Dokter pengobatan Cina kami merasakan denyut nadi sangat cepat. Hanya perlu 1 menit untuk merasakan denyut nadi. Sekarang ada 3 orang yang tersisa, jadi itu akan sangat cepat." Li Wenbo sama sekali tidak mendengarkan Fang Qiu. Dia akan berdiri langsung. Sebagai pihak yang mengeluarkan tantangan, jika kamu tidak ada di tempat kejadian, bagaimana cara menyaksikan hasilnya? Saat berbicara, Fang Qiu memindahkan ki internalnya. Sebuah kekuatan besar diam-diam melonjak keluar dari tubuhnya dan bertemu ke arah Li Wenbo dari segala arah. Itu sangat menekan Li Wenbo sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Itu hanya ditujukan terhadapnya. Fang Qiu telah melihatnya. Menilai dari tampilan Li Wenbo, dia tidak pergi ke toilet tetapi membuat masalah. Sekarang, ketika Li Wenbo siap untuk bangun, tiba-tiba dia merasakan semacam tekanan mengerikan yang menyelimutinya. Rasanya seperti ada gunung di atas kepalanya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Li Wenbo ngeri. Dia memandang Fang Qiu dengan ngeri. Tapi di sini, Fang Qiu tampak seperti orang normal yang bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya sesegera mungkin," katanya kepada Li Wenbo. Fang Qiu langsung memanggil. "Selanjutnya, tolong." Di mata orang-orang yang menonton siaran langsung, jelas bahwa Li Wenbo telah dibujuk oleh Fang Qiu untuk tidak pergi ke toilet. Dia ingin menunggu hasilnya, jadi dia tidak bergerak. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menonton notaris yang menyatakan hasilnya dan kalah dari Fang Qiu di depan 1,5 juta orang. Beberapa saat kemudian, wanita ke-18 masuk. Fang Qiu merasakan denyut nadinya. Dengan hasil diagnosis yang diberikan oleh Fang Qiu dan hasil yang dinyatakan oleh notaris, wajah Li Wenbo langsung menjadi sangat serius. Itu adalah yang ke-9 di antara 10 wanita. Dia tidak punya pikiran lain saat ini. Dia hanya berharap Fang Qiu akan menjawab salah sekali. Jika Fang Qiu hanya menjawab salah 1 kali, dia setidaknya bisa mengatakan sesuatu. Selanjutnya, tolong. Fang Qiu memanggil seolah-olah dia membantu Li Wenbo yang ingin pergi ke toilet dengan buruk. Wanita ke-19 masuk. Fang Qiu segera merasakan denyut nadinya. Ini adalah denyut nadi kehamilan. "Selamat, kamu hamil." Kemudian notaris mulai disahkan. Sudah diverifikasi bahwa wanita itu benar-benar hamil. Karena hasilnya dinyatakan, wajah Li Wenbo langsung menjadi pucat. "Saya kacau. Fang Qiu telah menemukan semua 10 wanita. Apalagi yang bisa saya katakan?" Pada saat yang sama, semua orang yang menonton siaran langsung tahu bahwa gambaran besar telah diputuskan. Di antara total 20 orang, dia telah menjawab dengan benar 19 kali berturut-turut. Sekarang, hanya ada 1 yang tersisa. Menurut kekuatan Fang Qiu, dia juga bisa menjawabnya dengan benar. Bahkan jika jawabannya salah, dia pasti akan menang karena dia telah menjawab dengan benar 19 kali di antara 20 kali. Victory telah dikonfirmasi. Untuk sesaat, semua yang mendukung pengobatan Tiongkok siap bersorak. Melihat lebih dekat, di layar peluru dan bagian komentar di layar,
orang-orang menemukan semua kata yang sama, umur panjang Fang Qiyu dan umur panjang pengobatan Tiongkok dan sebagainya. Kata-kata ini telah dimulai saat wanita ke-18 masuk dan sudah berlangsung sampai sekarang. Tidak ada kata lain di siaran langsung. Dan jumlah pemirsa di siaran langsung, saat ini, telah meningkat menjadi 2 juta, yang melampaui harapan semua orang. Dan jumlah orang yang menonton siaran langsung online terus bertambah. Setiap detik, seseorang memasuki siaran langsung. Mereka semua menatap layar, menunggu wanita terakhir. Meskipun mereka sudah tahu hasil dari pertempuran, mereka masih menunggu untuk melihat apakah Fang Qiyu bisa menjadi kuda hitam untuk menggambar periode yang memuaskan untuk pertempuran. Selanjutnya, tolong, kata Fang Qiyu dengan tenang. Di sana, dipanggil, seorang wanita, yang telah lama menunggu di ruangan lain, membuka pintu ruang pertemuan dan berjalan masuk. Sama seperti sebelumnya, dia berjalan ke meja secara langsung dan duduk berhadapan dengan Fang Qiyu. Fang Qiyu mengambil napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Kemudian dia mulai merasakan denyut nadinya. Terima kasih masih bersama channel Kerot Susu. Bab 219. Semua orang menjadi diam. Semua perhatian difokuskan pada Fang Qiyu, yang merasakan denyut nadi wanita terakhir. Fang Qiyu tidak membuat mereka menunggu terlalu lama. Ini bukan denyut nadi kehamilan. Kamu tidak hamil. Dalam semenit, Fang Qiyu mengambil jari-jarinya dari pergelangan tangan wanita itu. Mendengar itu, semua orang yang menonton siaran langsung segera mengalihkan perhatian mereka ke notaris. Sejauh ini, 19 pertama baik-baik saja. Ini yang terakhir. Akankah Fang Qiyu melakukan pembersihan bersih atau memiliki akhir yang tidak sempurna? Semua orang menantikan notaris menyatakan hasil akhir. Dan Li Wenbo, yang ditekan oleh Fang Qiyu melalui internal qi, menjadi lemas dan jatuh ke kursi sesaat setelah Fang Qiyu selesai merasakan denyut nadi. Dia tahu dia kacau. Tidak perlu mengumumkan hasilnya. Semua diagnosa Fang Qiyu benar. Harapan terakhirnya untuk menyelamatkan muka hancur. Dia dikutuk. Sudah diverifikasi bahwa wanita ini tidak hamil. Notaris menyatakan hasilnya. Pada saat ini, semua orang terkejut. Fang Qiyu telah mendiagnosis ke-20 wanita dengan benar. Mereka masih tidak percaya. Siapa yang akan menebak hasil ini 1 jam sebelumnya, ketika mereka semua percaya bahwa Fang Qiyu pasti akan kalah. Apa ini? Itu keajaiban. Sebuah keajaiban. Dan itu benar-benar mengubah kesan semua orang tentang Fang Qiyu. Orang ini tidak bodoh. Dan ternyata dia berpura-pura lemah. Notaris sudah mulai membuat pidato penutupnya yang terakhir. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Karena semua orang tahu bahwa Fang Qiyu menang. Dia mendiagnosis 20 wanita berturut-turut dengan benar tanpa satu kesalahan pun, jadi bagaimana mungkin dia gagal? Sejenak, semua orang yang mendukung pengobatan Tiongkok bersorak liar. Mereka benar-benar menang. Kemenangan yang tak terduga. Siapa yang mengira bahwa seorang mahasiswa baru yang secara terbuka naik ke tantangan bisa menang? Bukan karena kesombongannya yang buta, bukan karena dia memiliki beberapa masalah mental dan ingin mempermalukan pengobatan Cina, tetapi karena dia benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Bahkan ketika tidak ada yang mendukung atau mempercayainya, Fang Qiyu menggunakan fakta yang kuat tentang kemampuannya untuk menamparkan wajah mereka yang mempertanyakan pengobatan Tiongkok. Dan dia menamparkan wajah Li Wenbo dengan keras. Dengan kekuatan absolut, ia menunjukkan kepada semua orang yang menonton siaran langsung bahwa pengobatan China hebat. Bukankah Anda membenci pengobatan Cina? Bukankah Anda mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok adalah pseudosains? Bukankah Anda mengatakan bahwa pengobatan China lebih rendah daripada pengobatan Barat? Sekarang, apa yang kamu katakan? Sama seperti nama Weibo-nya. Kamu pikir kamu siapa? Kalian semua bukan siapa-siapa. Kita sekarang bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi. Ini adalah perasaan semua pendukung pengobatan Cina. Dari hari Fang Qiyu menghadapi tantangan, semua orang di lingkaran pengobatan Tiongkok, dan semua orang yang mendukung pengobatan Tiongkok, takut bahwa pengobatan Tiongkok akan ditekan, diejek, dan diperintah lebih rendah daripada pengobatan Barat. Jadi mereka khawatir. Mereka semua berharap bahwa seorang ahli pengobatan Tiongkok dapat berdiri dan mengajar para dokter pengobatan Barat yang sombong ini, serta Li Wenbo, sebuah pelajaran. Tapi tidak ada yang berdiri. Kemudian, Fang Qiyu muncul. Seorang mahasiswa baru menerima tantangan. Pada hari itu, para pendukung pengobatan Cina merasakan seluruh dunia mereka menjadi gelap. Sepertinya pengobatan Tiongkok jatuh ke dalam jurang. Selama waktu itu, menghadapi banyak ejekan dari para penggemar pengobatan Barat, mereka tidak berani membalas dan hanya bisa menekan kemarahan mereka. Masing-masing dari mereka memiliki keluhan yang terkubur di dalam hati mereka, dan mereka bahkan melampiaskan kemarahan mereka pada Fang Qiyu.
Tetapi hari ini, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di depan semua orang, Fang Qiu, yang tidak mereka hargai atau hargai sama sekali, memalukan Li Wenbo dan yang lainnya. Semua kemarahan yang telah tertahan dalam hati mereka sekarang meledak menjadi sorak-sorai keras. Sementara itu, semua pendukung pengobatan barat diam. Karena memang begitu, apalagi yang bisa mereka katakan. Fakta berbicara sendiri. Mereka akan salah bahkan jika mereka hanya mengucapkan sepatah kata pun sekarang. Itu gayung jahat untuk Tat. Mereka mengejek di pengobatan Tiongkok sebelumnya, jadi sekarang saatnya bagi mereka untuk membayar harganya. Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Di asrama perempuan. Ya, dia menang. Jiang Miaoyu begitu bersemangat sehingga dia tiba-tiba berdiri, membuat suara keras. Saat dia melihat Fang Qiu di siaran langsung, ada kegembiraan dan sesuatu yang lain di matanya. Hebat, Fang Qiu menang. Yuan Bei juga bersemangat. Entah bagaimana, Fang Qiu kami sangat luar biasa. Mata Wang Yu bersinar. Ya, kami menang. Huang Manman langsung melompat kegirangan. Gadis-gadis itu bersorak dan tertawa. Di asrama anak laki-laki. Baik. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Zhu Benzeng, yang gemetar karena kegembiraan, menonton siaran itu dan berkata, yang termuda tidak mengecewakan kami. Haha, yang termuda terampil mengalahkan orang lain. Sun Hao tertawa girang. Li Wenbo telah menderita kehilangan martabat. Zhou Xiaotian menunjuk Li Wenbo dan tertawa keras sehingga perutnya sakit. Sejujurnya, mereka selalu percaya pada Fang Qiu. Mereka percaya bahwa yang termuda tidak akan bergegas maju dengan bodoh. Mereka berasumsi bahwa Fang Qiu memiliki kartu di lengan bajunya. Namun demikian, sedikit yang mereka harapkan bahwa Fang Qiu benar-benar bisa mengalahkan Li Wenbo dengan pertunjukan yang kuat. Apa yang dilakukan Fang Qiu memuaskan harapan mereka. Yang termuda, kami sangat bangga padamu. Di Universitas Pengobatan Cina Jingbei. Fang, kamu tidak mengecewakanku. Jiang Mengji sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan kepalan tangannya, wajahnya berseri-seri. Dia percaya pada Fang Qiu. Dia tahu Fang Qiu akan menang. Sekarang, Fang Qiu berhasil. Dan mulai hari ini, semakin banyak orang akan mengenal Fang Qiu. Jalan di depannya akan mulus, dan tidak akan ada lagi penderitaan. Kegembiraan terbesarnya dalam hidup adalah menyaksikan orang yang dikenalnya berjalan ke pusat perhatian dengan matanya sendiri. Sayang. Berbeda dari Jiang Mengji, Han Yuxuan tidak bisa menahan nafas ketika dia mengetahui hasilnya. Dia berkata dengan emosi, aku masih tidak sebagus Fang Qiu, baik itu keberanian atau kekuatan. Akhirnya, Fang Qiu menang. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Di ruang konsultasi rumah sakit afiliasi pertama Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, Shen Chun tertawa dan bertepuk tangan untuk Fang Qiu. Tanpa ragu, kinerja Fang Qiu dalam kontes ini benar-benar melebihi harapannya. Tetapi di sisi lain kampus, Cao Ze sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Saudaraku junior. Qi Kaiwen menepuk pundak Su Miaolin dengan bersemangat dan berkata, muridmu ini benar-benar keluar dari dunia ini. Kalau terus begini, dia akan segera melampauimu. Su Miaolin membeku. Bagaimana saya bisa begitu bahagia melihat Anda dilampaui? Qi Kaiwen tertawa. Mendengar itu, Su Miaolin memutar matanya ke arah Qi Kaiwen. Dia juga merasa lega dalam hati. Mengapa? Pertama, dia bermaksud menekan Fang Qiu, membantunya tumbuh di bawah tekanan dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pengobatan Tiongkok. Kedua, kata-kata Li Wenbo kasar dan menyinggung, dan dia terlalu sombong. Sebagai dokter yang sangat terampil, Su Miaolin tentu saja tidak bisa bertarung secara langsung. Jika dia muncul, dia akan menghadapi teguran dokter dari pengobatan barat, mengklaim bahwa dia membuli yang lemah dengan kekuatannya. Juga, begitu identitasnya terungkap, hidupnya akan terganggu oleh pengagumnya, dan kehilangan privasinya melebihi keuntungan menang. Meskipun Su Miaolin telah mengajar Fang Qiu selama 2 hari dan tahu bahwa dia memiliki banyak bakat, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Fang Qiu dan takut kalau dia akan kalah. Dia masih khawatir tentang meminta seorang siswa yang baru belajar selama 2 hari untuk mengikuti kompetisi. Sekarang, Fang Qiu menang. Di kantor wakil presiden tentang pembangunan para pemimpin di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Ini. Setelah menyaksikan kemenangan Fang Qiu dengan matanya, Chen Yinseng kaget. Seolah-olah dia telah jatuh ke neraka dari surga dan kemudian terbang ke surga lagi. Tidak hanya awan yang hilang, tetapi ada pelangi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ketika notaris mengumumkan hasilnya, Li Wenbo bergidik, seolah-olah dia kehilangan akal, dan terus bergumam pada dirinya sendiri, kamu tahu keterampilan iblis.
Kamu pasti tahu skill iblis. Dia terlihat agak konyol. Melihat Li Wenbo, Fang Qiyu langsung berdiri dan meraih kotak itu dengan 1 juta yuan di dalamnya yang diletakkan Li Wenbo di atas meja teh. Dia menoleh ke Li Wenbo dan berkata, terima kasih telah menjaganya tetap aman. Mendengar itu, Li Wenbo menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia pulih dari kesurupannya sekaligus. Wajahnya pucat. Sejak awal, dia 100% yakin akan memenangkan kompetisi, tetapi sekarang dia menderita kekalahan telak. Jika dia dikalahkan oleh seorang dokter tua atau terkenal dari pengobatan Cina, dia akan merasa kurang malu. Namun, ia dikalahkan oleh seorang siswa dari sekolah pengobatan Tiongkok. Yang lebih buruk, pemenangnya adalah mahasiswa baru. Kekalahannya sangat konyol. Dia adalah Li Wenbo. Melihat ekspresi menyakitkan Li Wenbo melalui siaran langsung, semua orang yang mendukung pengobatan Tiongkok melampiaskan kemarahan mereka. Anda membenci pengobatan Cina. Anda memfitnah pengobatan Cina. Anda bersikap angkuh. Sekarang, Anda pasti menderita. Sebagai warga negara Tiongkok, beraninya Anda membenci ilmu kedokteran yang berharga yang diperoleh nenek moyang Anda setelah menderita begitu banyak. Anda hanya tidak memiliki hati nurani. Kegagalanmu adalah hukuman dewa atas kebencianmu. Kegagalanmu adalah hukuman leluhur untukmu, keturunan yang tidak tahu berterima kasih. Semua mata tertuju pada Li Wenbo. Fang Qiyu dengan lembut menepuk kotak uang di tangannya. Dia merenung sejenak, lalu menatap kamera siaran langsung dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bapak-bapak dan ibu-ibu, kompetisi sudah berakhir, dan saya ingin mengatakan beberapa kata kepada Anda saat ini. Semua orang menahan napas. Mereka semua memandang Fang Qiyu. Bahkan orang-orang yang telah memposting komentar di layar berhenti. Ada keheningan di seluruh ruang siaran langsung. Mereka ingin mendengar apa yang akan dikatakan Fang Qiyu. Apakah dia akan membual dengan sombong atau menyindir Li Wenbo lagi? Atau akankah ia mengambil kesempatan ini untuk mempropagandakan dirinya sendiri? Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 220. Tidak ada yang akan mendengarkan atau percaya jika aku mengatakannya sebelumnya. Melihat kamera, Fang Qiyu berkata dengan sungguh-sungguh, tapi saya pikir sekarang saatnya bagi saya untuk mengatakan sesuatu. Tidak banyak. Hanya 4 poin. Setelah penonton mendengar itu, kebingungan mereka bertambah. Apa sebenarnya yang akan dikatakan Fang Qiyu? 4 poin. Dia terlihat serius. Di tengah keraguan masyarakat, Fang Qiyu memulai, pertama-tama, untuk semua orang yang tidak percaya pada pengobatan Tiongkok, saya harap Anda dapat berhenti menyebut pengobatan tradisional Cina sebagai pseudosains. Pertama, Anda tidak tahu pengobatan Cina. Ingat, setelah bertahun-tahun belajar, Anda hanyalah orang awam dalam hal sains. Anda tahu sedikit tentang sains dan Anda mungkin sudah melupakan semua pengetahuan yang Anda peroleh dalam fisika, kimia, dan biologi selama tahun-tahun sekolah menengah Anda. Atas dasar apa Anda pikir Anda memiliki hak untuk mendefinisikan pengobatan Tiongkok? Berdasarkan ilmu yang terbatas. Dan atas dasar apa Anda memberi label pseudosains pengobatan Cina? Aku tahu beberapa dari kalian akan berdebat. Namun, sebelum Anda mengatakan apapun, jadilah dokter pengobatan Tiongkok tradisional yang baik terlebih dahulu dan kemudian menjadi ilmuwan yang baik. Kemudian bawa bukti dan meyakinkan saya. Tetapi sebelum itu, saya di sini memberitahu Anda di siang hari bolong bahwa di sini saat ini saya telah membuktikan bahwa diagnosis denyut nadi pengobatan Tiongkok efektif. Hari ini, pengobatan Cina tradisional menang. Karena itu, sebelum Anda bisa menghasilkan bukti kuat, jangan secara membabi buta percaya bahwa pengobatan Tiongkok adalah pseudosains. Jangan membabi buta menolak untuk beriman pada pengobatan Tiongkok. Menurut saya, secara buta percaya dan tidak percaya secara membabi buta, keduanya adalah tindakan tahayul. Kata-katanya langsung menarik resonansi anggota yang tak terhitung jumlahnya di bidang pengobatan Tiongkok. Dikatakan dengan baik. Praktisi pengobatan China yang tak terhitung jumlahnya diam-diam memuji Fang Qiyu. Persis. Apa yang dikatakan Fang Qiyu begitu benar. Mereka yang memfitnah pengobatan Cina setidaknya harus mendapatkan pengetahuan tentang hal itu sebelum membuka mulut mereka. Tanpa pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok, atas dasar apa Anda memfitnahnya? Bukan hanya pengobatan Tiongkok. Ketika Anda dengan santai menyebut pengobatan Tiongkok sebagai pseudosains, Anda tidak tahu apa-apa tentang sains. Tanpa pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok atau sains, siapa yang Anda ajak bicara omong kosong? Jangan hina ilmu. Di sisi lain, semua orang yang tidak percaya pada pengobatan Tiongkok atau menentangnya menjadi diam. Mereka tahu Fang Qiyu benar. Mereka benar-benar mendengarkan tanpa mengetahui banyak tentang pengobatan Tiongkok. Mereka tidak bisa berdebat dengan itu. Mereka salah. Lanjut. Fang Qiyu melanjutkan,
saya harap Anda tidak kehilangan kepercayaan pada bangsa Tiongkok kita. Anda harus ingat bahwa kita adalah orang Cina, dan leluhur kita meninggalkan kita hal yang paling berharga, baik itu keterampilan atau budaya medis Cina. Dokter tingkat awal menyembuhkan penyakit, sementara yang menengah menyembuhkan orang dan yang tertinggi menyembuhkan negara. Mereka yang belajar Konfusianisme mengembangkan karakter moral mereka, mengelola rumah tangga mereka, dan memerintah negara mereka. Mereka yang belajar agama Buddha membebaskan diri dari keterikatan setelah tercerahkan. Mereka yang belajar seni bela diri memperkuat otot dan tulang mereka. Ini adalah jalan terbaik yang ditinggalkan oleh orang bijak kuno, berdasarkan ribuan tahun pengetahuan sejarah. Dengan warisan yang begitu berharga, saya tidak mengerti mengapa kita harus melupakan leluhur kita. Saya bangga menjadi orang Cina. Saya bangga berada di bidang pengobatan Tiongkok. Fang Qiyu mengucapkan dua kalimat terakhir dengan sangat fasih. Di layar ruang siaran, ibu jari yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Sangat bagus. Saya bangga menjadi orang Cina. Hadiah dikirim seperti orang gila. Memang, kami orang Cina. Kami tidak kalah dengan bangsa lain manapun. Ketiga, Fang Qiyu melanjutkan, saya orang Cina dan saya hanya seorang siswa. Seorang siswa dari perguruan tinggi pengobatan Tiongkok tradisional. Banyak orang bertanya kepada saya mengapa saya memilih pengobatan Tiongkok tradisional karena saya bisa pergi ke beberapa universitas terkenal dengan prestasi akademik saya. Sekarang saya menjawab Anda. Saya belajar pengobatan Tiongkok tradisional karena itu unik bagi kami orang Cina. Itu adalah warisan nenek moyang kita. Mode yang tak terhitung jumlahnya telah berakhir jauh sebelum 5.000 tahun, tetapi pengobatan tradisional Tiongkok masih hidup. Karena ada ratusan juta orang di dunia ini yang mencintai pengobatan Tiongkok tradisional, dan melindungi warisan leluhur kita ini. Aku hanya salah satunya. Saya berharap untuk kebangkitan pengobatan Tiongkok serta peremajaan bangsa Tiongkok. Saya datang ke kontes ini karena berbagai alasan. Namun, karena saya sudah ada di sini, saya harus melakukan bagian saya untuk membangun kepercayaan semua orang terhadap pengobatan Tiongkok tradisional. Peremajaan bangsa Tiongkok dan pengobatan tradisional Tiongkok tidak terletak pada saya tetapi pada kita semua. Semoga kita berjuang bersama. Kata-katanya mengejutkan. Banyak dari mereka yang menonton siaran langsung tidak bisa menahan tepuk tangan di depan layar. Sangat bagus. Bukan hanya tentang pengobatan China, tetapi juga tentang bangsa. Ini adalah keadilan nasional. Poin terakhir. Fang Qiyu mengubah nadanya dan menoleh untuk melihat Li Wenbo, yang wajahnya pucat pasi. Dia berkomentar dengan sarkastik, 1 juta. Kamu sangat kaya. Berapa banyak waktu luang yang harus Anda miliki untuk mempertaruhkan begitu banyak uang? Jika kamu bebas, kamu sebaiknya melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Jika Anda punya uang untuk berjudi, mengapa tidak menyumbangkannya kepada seseorang yang sangat membutuhkan? Sekarang, jutaan ini seharusnya sudah jadi milikku. Fang Qiyu menunjuk uang itu dan bertanya tanpa menunggu jawaban Li Wenbo sebelum melanjutkan, saya tidak akan mengambil uang itu, tapi saya ingin menyusahkan Li Wenbo untuk menyumbangkan 1 juta ke rumah kesejahteraan yang membutuhkan dan melakukan beberapa hal baik bagi masyarakat. Setelah dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Di depan layar, orang-orang yang menonton siaran langsung benar-benar terpana. Sebagian besar dari mereka, pada kenyataannya, ditarik oleh uang tunai 1 juta ini. Sebagian besar di antara mereka, hingga 99%, belum pernah melihat begitu banyak uang. Sejujurnya, ketika Fang Qiyu memenangkan jutaan, orang-orang ini semua sangat iri, membayangkan bahwa mereka memenangkan sejumlah uang ini sendiri. Mereka memimpikannya bagaimana mereka akan menghabiskan jutaan jika mereka mendapatkannya. Tapi sekarang, Fang Qiyu telah menyumbangkan uang itu. Dia menyumbangkan semuanya. Dia hanya memperlakukan uang seperti kotoran. Apakah masih ada orang yang tidak suka uang dalam masyarakat modern? Sangat terkejut. Sangat terkejut. Mereka semua kehilangan akal, seolah-olah mereka telah mendengar hal yang mustahil. Setelah sekian lama, kejutan itu akhirnya hilang. Pikiran semua orang berubah. Sekarang ada kekaguman. Kekaguman sejati. Meskipun dia hanya mahasiswa baru, apa artinya usianya yang masih muda? Di usia yang begitu muda, ia sangat terampil dalam bidang kedokteran dan sangat matang. Apalagi rekan-rekannya, bahkan mereka yang berusia 60-an, 70-an, atau 80-an mungkin tidak memiliki karakter yang mulia. Mengesampingkan yang lainnya, dia menyumbang 1 juta begitu saja. Berapa banyak orang di dunia ini yang mampu melakukannya? Kebanyakan tidak bisa. Tapi Fang Qiyu melakukannya. Secara sukarela. Jujur, jika dia mengambil 1 juta ini, tidak ada yang bisa mengajukan keluhan. Dia mendapatkannya. Tapi dia baru saja menyumbangkan semuanya.
Bukankah itu mengagumkan? Setelah keheningan singkat, semua orang secara spontan bertepuk tangan untuk Fang Qiyu, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Di studio. Setelah mengatakan itu, Fang Qiyu memberi hormat ke kamera langsung dan menambahkan, masalahnya telah berakhir. Saya telah melakukan apa yang ingin saya lakukan dan saya telah mengatakan apa yang ingin saya katakan. Sampai jumpa, semuanya. Saat dia selesai, dia melangkah keluar dari ruang pertemuan. Dia meninggalkan kerumunan yang bingung. Dia terlalu cepat. Dia berjalan begitu saja. Tinggal lebih lama. Kami ingin Anda mengatakan lebih banyak. Apapun. Berjalan keluar dari Zhongfeng Mansion, Fang Qiyu menatap langit biru, sangat jarang di ibu kota, dan menghela napas panjang lega. Aku menang, Fang Qiyu tersenyum. Dia belum pernah merasakan ini sebaik sebelumnya. Dia percaya diri namun khawatir sebelum datang. Sekarang dia menang. Dia mengirimkan jawaban yang memuaskan. Sambil tersenyum, Fang Qiyu mengeluarkan ponselnya. Kemudian dia masuk Weibo. Dan dia memposting, saya menang. Dia meletakkan telepon dan pergi. Hanya ada 2 kata dengan tanda seru di Weibo. Dalam sekejap, itu menimbulkan sensasi luar biasa. Tanpa ragu, begitu Fang Qiyu meninggalkan studio, sebagian besar penonton segera masuk ke Weibo untuk mengumumkan kemenangan besar Fang Qiyu. Tentu saja. Hanya sedikit dari mereka yang benar-benar mengikuti Fang Qiyu di Weibo. Karena sebelum perang ini, Fang Qiyu hanyalah target bagi mereka untuk diolok-olok. Namun, sebagai hasil dari tantangan diumumkan, semua orang yang telah menonton siaran langsung segera membanjiri Weibo Fang Qiyu. Terutama ketika mereka melihat 2 kata sederhana itu, kegembiraan dan emosi mereka sekaligus dimobilisasi. Tuan yang hebat. Sentuh Tuan dari dekat. Tuan Fang Qiyu, maafkan saya. Seharusnya aku tidak menanyaimu. Itu semua salahku sebelumnya. Mulai hari ini kamu adalah idola saya. Saya berjanji tidak akan ada lagi komentar negatif pada Anda. Siapapun yang berani mencemarkan nama baik idola saya akan dipukuli sampai mati. Idola, punya bayi bersamaku. Aku pikir dia bodoh tapi dia sebenarnya adalah raja yang tersembunyi. Luar biasa. Cemerlang. Siswa Fang Qiyu tidak terlalu buruk sama sekali. Saya memiliki seorang putri muda pada usia yang tepat untuk menikah. Apakah kamu sudah punya pacar? Jika tidak, kami akan melakukan obrolan pribadi. Idol, aku sudah memberimu pesan pribadi. Mari kita bicara tentang kehidupan. Haha, siapa bilang pengobatan Cina lebih rendah dari yang lain? Lord Fang Qiyu datang dan praktisi pengobatan Tiongkok segera mengangkat kepala mereka. Di mana para dokter barat itu sekarang? Dan mereka yang tidak percaya pada pengobatan Tiongkok tradisional. Di mana mereka? Apakah kamu terlalu takut untuk keluar? Banyak orang berkomentar dan memposting ulang posting Weibo Fang Qiyu. Setelah sekilas, komentar itu agak lucu. Mereka seperti sekelompok pembuat lelucon. Sementara itu, jumlah pengikut Fang Qiyu di Weibo melonjak dari 10.000 menjadi 500.000. Li Wenbo meninggalkan studio dengan panik di akhir siaran langsung. Hasil resmi keluar. Hanya beberapa menit kemudian, seluruh internet terbakar. Pengobatan Tiongkok menang. Tidak ada yang percaya pada pengobatan Tiongkok, tetapi itu menang. Bagaimana itu mungkin? Fang Qiyu. Bukan siapa-siapa, seorang mahasiswa baru di sebuah universitas yang telah belajar merasakan denyut nadi kehamilan hanya selama 2 hari mengalahkan Li Wenbo, seorang dokter pengobatan barat yang cukup terkenal. Hal semacam itu seperti tim sepak bola nasional yang memenangkan Piala Dunia. Cinese Medi Cinewin. Ketika masalah ini terungkap, topik dengan cepat mencapai 10 pencarian paling populer di Weibo. Black Horse Fang Qiyu. Topik ini diikuti dengan cermat. Tanpa ragu, ketika 2 entry ini mengenai papan pencarian populer, semakin banyak orang melihat acara ini. Mereka yang sudah tahu tentang tantangan tetapi belum menonton siaran langsung terkejut. Mereka tidak berharap bahwa Fang Qiyu bisa mengalahkan Li Wenbo. Beberapa dari mereka tidak memperhatikan tantangan dan tidak tahu siapa Fang Qiyu. Mereka melihat topik tanda pagar Cinese Medi Cinewin tanda pagar dan mengkliknya karena penasaran. Mereka yang mengkliknya semua terkejut. Bukan karena pengobatan China mengalahkan pengobatan Barat. Bukan karena seorang praktisi pengobatan Tiongkok merasakan denyut nadi kehamilan. Tetapi karena Fang Qiyu, mahasiswa baru yang tidak dikenal, menghancurkan Li Wenbo secara brutal dalam 20 pertarungan.